Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Oke, jadi ini ya olahraga rutin ya setiap pagi ya 10 menit di tempat ya. Jadi olahraga yang bagus ya, yang baik untuk penderita sinusitis itu cukup jogging saja di tempat ya 10 menit ya. Jadi kalau saya dulu ketika masih berjuang untuk sembuh sinusitis itu ya jogging ya, pokoknya jam 6 ya sebelum berangkat kerja itu saya sudah jogging 10 menit ya. Itu ya, karena dengan jogging ini ya, yang biasanya hidung kita itu mampet ya atau pilek itu ya, nanti setelah jogging itu hidung kita bisa menjadi plong ya, dan lendir-lendir itu ya seperti tertarik keluar. Jadi setelah pada saat kita jogging ini bisa mengeluarkan lendir ya, entah itu lendir yang ada di tenggorokan ataupun yang ada di hidung gitu ya. Oleh karena itu ya jogging rutin ya. Dan juga olahraga ini kan juga bisa mengeluarkan hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, yaitu adalah hormon yang membuat kita itu bahagia dan membuat kita itu percaya atau yakin ya bahwa memang penyakit sinusitis itu bisa sembuh ya. Banyak teman-teman yang dulu juga putus asa, tidak mungkin bisa sembuh ya, akhirnya bisa sembuh dengan cara apa? Dengan cara irigasi nasal ya. Bahkan dulu ketika saya masih sinusitis itu juga saya tidak menyangka kalau sinusitis saya itu bisa sembuh gitu ya. Ya karena apa? Karena saya sudah melakukan berbagai cara pengobatan itu ya tidak sembuh gitu ya. Sudah kontrol rutin, pokoknya kontrol itu sebelum habis obat itu sudah harus kontrol ke dokter itu sampai berbulan-bulan ya. Ya faktanya juga tidak sembuh gitu ya. Ya pernah juga mengkonsumsi madu hitam al-fatih gitu ya. Ya tidak ada perubahan. Kemudian yang paling ekstrim yang pernah saya lakukan yaitu adalah meneteskan cuka ke dalam rongga hidung ya. Jadi saya melihat tutorial dari dari channel YouTube juga ya, The Doctor Family ya. Ya beliau mengatakan bahwa sinusitis polip itu bisa sembuh dengan cara meneteskan cuka ya. Jadi sebelum saya melakukan tutorial tersebut ya, saya membaca itu ada ribuan komentar, itu saya baca satu-satu, semuanya itu saya baca itu ya. Dan yang cuka yang digunakan memang bukan cuka sembarangan ya. Jadi kalau misalkan cuka biasa yang kita cari di pasaran itu namanya cuka diksi, itu harus diencerkan ya. Saya waktu itu menggunakan cuka cuka putih gitu ya. Karena konsentrasinya itu sama yang dianjurkan dari video tersebut ya. Saya ikuti tutorial tersebut ya, teteskan setiap malam sebelum tidur ya, teteskan di hidung 3 kali ya, kemudian disedot itu ketika sedot itu langsung perih ya, rasanya itu perih sekali ya, dan mata itu sampai menangis ya, berair merah gitu ya. Saya ikuti tutorial itu ya, akan tetapi hidung saya itu malah luka ya, lecet. Jadi ketika buang ingus itu malah ada bercak-bercak darahnya ya. Sampai akhirnya saya ketemu dengan teknik irigasi nasal dan alhamdulillah saya bisa sembuh dan juga bisa membantu teman-teman yang lain yang penderita sinusitis untuk sembuh ya. Oke, yaitu sekilas pengalaman saya. Oke, jadi ini saya akan membacakan lagi ya dari komentar teman-teman di channel YouTube Safa Health ya. Jadi silahkan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin saat ini sudah progres, sudah sembuh, sudah ada perubahan ya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya di channel YouTube ya. Harapannya apa? Harapannya kalau misalkan teman-teman saat ini sudah sembuh, sudah progres sembuh ya, bisa membantu teman-teman yang lain untuk semangat ya, agar agar bisa sembuh gitu ya. Ini ada akun dari @Kiki Nurhakiki ya. Saya sekarang juga lagi kena sinusitis ya. Jadi semua rongga yang di pipi sudah penuh, apakah bisa sembuh? Sedangkan saya harus untuk operasi, tapi saya takut ya. Ini ya. Jadi apakah bisa sembuh? Jawabannya itu bisa, dan sangat bisa ya.
Kenapa? Karena ini tuh sinus maksilaris ya. Jadi sinus itu ada 4 ya, di wajah kita itu ada 4 sinus ya. Nah, sementara yang di pipi ini itu namanya sinus maksilaris ya. Kedua pipi kita itu kiri kanan itu namanya sinus maksilaris, dan sinus maksilaris itu adalah sinus yang terbesar dan mudah terkena infeksi. Jadi 75% penderita sinusitis itu dia itu terkena sinus maksilaris gitu ya. Dan ini banyak ya dialami teman-teman. Jadi gampangnya tuh gini, gampangnya kalau misalkan teman-teman terkena sinusitis ya secara umum pasti menyerangnya sinus maksilaris karena sinus terbesar dan mudah terinfeksi. Apalagi sinus ini itu adalah berdekatan dengan gigi ya, gigi geraham atas. Jadi teman-teman yang saat ini menderita sinusitis juga perlu dicek ya gigi geraham atasnya ada masalah atau tidak gitu ya. Kalau misalkan ada masalah, misalkan bolong, berlubang, menghitam gitu ya, atau sakit gigi ya, dan kemudian menderita sinusitis atau pilek tidak kunjung sembuh ya, itu bisa dicurigai itu disebabkan oleh gigi tersebut ya. Itu ya. Jadi saya sekarang juga lagi kena sinusitis, jadi semua rongga di pipi itu sudah penuh ya. Apakah bisa sembuh sedangkan saya harus operasi? Bisa. Jadi silakan lakukan irigasi nasal rutin ya. Jadi lakukan rutin setiap malam sebelum tidur ya. Jadi irigasi nasal yang benar adalah irigasi nasal dengan 1 kali irigasi nasal itu 500 ml larutan garam khusus cuci hidung dan larutannya hangat ya. Jadi silakan gunakan garam cuci hidung gold ya, karena sudah banyak teman-teman yang sembuh ya, terbantu sembuh dengan itu, dan banyak sekali teman-teman yang disarankan operasi alhamdulillah tidak jadi operasi ya. Saya juga pernah membuat videonya ya, sebenarnya banyak sekali ya. Jadi teman-teman yang konsultasi ke saya yang berterima kasih itu banyak sekali yang sudah divonis operasi, alhamdulillah cek lagi ke dokter itu ternyata tidak perlu operasi ya, karena sinusnya itu sudah sembuh gitu ya. Jadi silahkan dari Kak Kiki Nur Hakiki ya, silakan lakukan rutin cuci hidung ya malam sebelum tidur ya, nanti insya Allah bisa sembuh ya, bisa sembuh tanpa operasi ya. Itu ya. Jadi belajar irigasi nasal ya, silakan belajar irigasi nasal. Saya dulu pernah membuat video mengenai 3 teknik irigasi nasal, dan belajar itu ya tips irigasi nasal pemula. Jadi kalau misalkan yang pemula yang belum tahu irigasi nasal, yang baru pertama kali melihat irigasi nasal, mungkin irigasi nasal itu terasa sangat menyeramkan itu ya. Irigasi nasal itu tidak semenakutkan yang teman-teman lihat dan tidak sengeri yang teman-teman bayangkan ya. Ya dulu sama, ketika saya melihat irigasi nasal itu apa tidak sakit gitu ya. Jadi air sengaja dimasukkan ke lubang hidung dan airnya itu menembus hidung gitu ya. Apa tidak sakit itu ya. Kenapa? Karena kalau kita itu berenang menghirup air itu rasanya tuh sakit ya, sampai ke otak itu nyeri perih gitu ya. Kenapa kok ini kok dengan sengaja memasukkan air gitu ya? Jawabannya itu tidak gitu. Karena apa? Karena irigasi nasal itu menggunakan garam khusus cuci hidung, dan garam ini tuh pH-nya itu sama dengan cairan rongga hidung ya, cairan lendir hidung ya. Jadi tidak akan terasa perih ya. Tidak akan terasa perih karena itu memang diformulasikan untuk cuci hidung. Itu ya. Jadi dari Kak Kiki Nur Hakiki, silahkan lakukan rutin cuci hidung ya dengan garam cuci hidung gold ya. Lakukan malam sebelum tidur, pokoknya disiplin ya, pokoknya sebelum tidur itu lakukan rutin ya. Nanti kita tunggu ya testimoninya, semoga segera sembuh ya, semoga bisa sembuh tanpa operasi. Dan nanti kalau misalkan sudah sembuh ya, silahkan tuliskan di kolom komentar ini harapannya agar bisa memotivasi teman-teman yang lain yang saat ini masih berjuang untuk sembuh sinusitis. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.